Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Halo pemirsa semuanya. Senang sekali saya Visindirana hadir kembali menjumpai Anda dalam Anjang Sana Wakil Rakyat. Saya sudah berada di Balai Kalurahan Ringin Harjo yang ada di Kabupaten Bantul. Tentunya hari ini ada agenda bersama dengan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Bantul, Bapak Agung Laksmono, dengan penjaringan aspirasi Reses 2 di tahun 2024. Kira-kira seperti apa keseruannya? Ikuti saya di Anjang Sana Wakil Rakyat. Baik pemirsa Anjang Sana, saya sudah bersama dengan Bapak Agung Laksmono selaku Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Bantul, dan hari ini senang sekali bertemu dengan masyarakat ya Pak yang ada di belakang, tepatnya di Balai Kalurahan Ringin Harjo seperti itu. Pak, kalau boleh tahu kegiatan hari ini yang akan Bapak lakukan bersama dengan warga di sini apa saja Pak? Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Mbak Cynthia ya. Jadi acara pada kesempatan sore hari ini kita mengadakan acara reses, yang mana itu merupakan salah satu tugas kami ya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bantul. Khususnya saya sendiri maju dari daerah pemilihan 1 yang meliputi Kapanewon Bantul Kota dan Kapanewon Sewon. Nah tentunya kemarin pada tanggal 13 Agustus 2024 kita baru saja dilantik, dan kemudian kita segera melaksanakan beberapa agenda ya di Kedewanan, baik itu setelah ditentukan pimpinan definitif, dan kebetulan saya masuk sebagai Wakil Ketua 3, kemudian pembentukan alat kelengkapan DPRD. Setelah itu kita langsung memulai tugas, dan salah satunya sekarang adalah membahas tentang APBD 2025. Dan tentunya masih panjang perjalanan kita nanti untuk bisa memberikan peran-peran optimal dalam tugas kedewanan nantinya. Tentu salah satu hal penting supaya kita optimal di dalam proses pelaksanaan kerja kami di DPRD Kabupaten Bantul nanti adalah kita menjaring aspirasi masyarakat. Dan tentunya kegiatan reses ini adalah sarana untuk kita mendapatkan informasi, aspirasi dari masyarakat. Kalau boleh tahu, ini kan kebanyakan ibu-ibu juga di sini Pak. Kira-kira jaring aspirasi yang mungkin mereka ingin sampaikan, mumpung ada Pak Agus di sana ya Pak? Ya biasanya kalau ibu-ibu ya, ini lebih berkaitan dengan persoalan masalah keluarga, kemudian ekonomi ya, kemudian pendidikan, termasuk ya pemberdayaan perempuan. Ini yang biasanya menjadi tema-tema yang selalu disuarakan oleh kaum perempuan, termasuk ibu-ibu. Dan tentunya kami mengapresiasi, kami dan sangat berbahagia sekali karena ibu-ibu rela hadir memenuhi undangan kami dalam acara reses ini. Memang ada Pak Agung di sini, jadi bebas ya ingin mengutarakan apa pendapat-pendapat mereka, dan bagaimana kan nantinya Pak Agung ini bisa merealisasikan apa yang disampaikan masyarakat warga yang ada di Ringin Harjo di sini. Sesuai dengan dapil Bapak, dapil 1 ya Pak ya, di Bantul Kota dan juga Kapanewon Sewon seperti itu. Apa sih Pak yang menjadi fokus yang ingin disampaikan juga kepada masyarakat di sini? Tentunya yang menjadi fokus utama dalam kerja kami nantinya adalah kita semuanya sama ya, ingin menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Tentunya problem yang menjadi fokus kami nantinya adalah pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perekonomian, ekonomi masyarakat, kemudian bagaimana masyarakat Kabupaten Bantul ini bisa tercukupi kebutuhan dasarnya, pendidikan, kesehatan, yang terkadang kita masih menemukan di masyarakat ini yang bermasalah terhadap kebutuhan dasar. Nah tentunya ini menjadi satu komitmen kita untuk bagaimana terus meningkatkan peran-peran pemerintahan Kabupaten Bantul ini supaya bisa memberikan upaya yang lebih masif, lebih progresif di dalam
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, termasuknya kesejahteraan masyarakat. Ya. Terus ini kan ada peran perempuan juga ya, Ya. Pak ya, pemberdayaan perempuan Betul. yang tadi Pak Agung maksud sendiri. Ya. Kira-kira dalam program-program yang mungkin sudah Pak Agung rencanakan Ya. seperti itu, ada nggak sih Pak program-program yang ingin diwujudkan untuk para perempuan yang ada di Kabupaten Bantul ini sendiri? Ya, saya kira di Kabupaten Bantul ini ya kita masih menemukan ya fenomena-fenomena meskipun coverage kaitannya dengan jaminan kesehatan ini sudah cukup baik, cukup meningkat. Tetapi kan kemarin yang hasil yang masyarakat tercoverage ini masih ada 99,sekian%. Artinya masih ada yang masih belum tercover untuk bantu kesehatan. Nah, disitulah mungkin salah satu peran-peran kami, anggota Dewan, untuk bagaimana 100% masyarakat Bantul ini bisa tercoverage masalah kesehatan. Kemudian persoalan pendidikan juga harapannya bisa tidak ada permasalahan lagi di dalam implementasinya. Ya. Misalnya bagaimana anak didik itu bisa bersekolah dengan nyaman tanpa dibebani oleh kebutuhan-kebutuhan sekunder pendidikan. Nah, ini tentunya menjadi persoalan kami. Paling banyak sekarang apa sih Pak? Mungkin keluhan-keluhan dari masyarakat tadi ada kesehatan, Yeah. terus habis itu kesejahteraan juga dalam Yeah. pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Yeah. Apakah memang saat ini di Kabupaten Bantul pun juga dalam ranah keluarga, Yeah. terus ada pendidikan, kesehatan itu juga masih menjadi masalah Yeah. utama di Kabupaten Bantul? Ya, kalau pendidikan, kesehatan ini terus ya kita tingkatkan dan kita bersama pemerintah daerah terus meningkatkan upaya untuk bagaimana meningkatkan layan di bidang kesehatan dan pendidikan. Tetapi persoalan sekarang tentunya yang menjadi fokus yang lainnya adalah ketenaga kerjaan. Karena tentunya situasi ekonomi sekarang barangkali ya dengan kondisi saat ini tentunya harapan kita angka pengangguran ya ini juga masih kita lihat masih cukup kuat ya. Tentunya ini menjadi tekad kami untuk bagaimana meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dengan menggerakkan sektor-sektor UMKM, termasuk bagaimana mempertemukan antara sektor UMKM dengan pembelinya, termasuk kita mewujudkan upaya-upaya yang bisa menimbulkan multiplier effect ekonomi bagi peningkatan ekonomi, misalnya pariwisata Bantul ini ditingkatkan dengan sedemikian masifnya, tentu ini menjadi harapan kita semuanya. Itu dia. Kita juga sama-sama ingin mengenalkan ya bagaimana aspirasi daripada masyarakat yang ada di sini. Kira-kira apa yang ingin disampaikan sama Pak Agung? Biasanya kalau ibu-ibu kan banyak ya Pak ya. Requestnya, permintaannya seperti itu. Setelah nanti kita mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari para warga di sini, termasuknya ada para ibu-ibu di sini Pak. Nantinya seperti apa Pak untuk digodok lagi di ranah Dewan sendiri? Ya tentunya nanti kita akan dengarkan ya aspirasinya ya. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa antusias dan tentunya ini nanti akan kita tampung dan kemudian kita olah, kita pilah-pilah nantinya untuk nantinya kita bisa wujudkan dalam rumusan kebijakan yang kemudian bisa kita usulkan di dalam proses penganggaran. Nah, itu dia tadi. Jadi pemirsa Anjang Sana, kita nanti sama-sama ya mendengarkan kira-kira para ibu-ibu di sini, ada juga bapak-bapak sih di sini ya. Tapi kita akan mendengarkan juga bagaimana aspirasi-aspirasi yang akan disampaikan ataupun apa-apa saja yang mereka inginkan dalam membentuk wilayah, terutama di Dapil 1 sendiri ya Pak ya, agar satu persatu yang ingin diwujudkan terutama dari Pak Agung, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan yang terjamin juga terutama di Kabupaten Bantul ini juga bisa terrealisasikan dengan baik. Kita sama-sama menunggu ya Pak ya, sambil mendengarkan aspirasi juga dari masyarakat yang ada di sini. Jadi kita sama-sama nunggu nanti ya Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Anjang Sana Wakil Rakyat.
penyusunan RAPBD 2025. Meskipun APBD 2025 ini sudah beberapa datanya sudah masuk di bulan Juli, tetapi terkadang juga masih memungkinkan dilakukan penyesuaian. Nah, disinilah sekali lagi kami ingin mendapatkan masukan dari Bapak Ibu semua, aspirasi dari Bapak Ibu semuanya. Untuk ke depan, untuk istilahnya untuk periode dari Bapak Agung sama Bapak Sigit, kami tetap minta bantuan untuk pendampingan. Yang pertama kemarin kami sudah ajukan ke Bapak anggota Dewan yang provinsi, itu yang pertama yaitu untuk penerangan jalan. Dan kemarin yang saya ajukan itu memang per unit itu hampir 10 juta dan kami ajukan 3 unit. Yang ketiga yaitu tentang pembangunan rumah bagi warga yang belum memiliki rumah, itu ada 3 unit. Dan yang terakhir yaitu untuk drainase, karena posisi jalannya sudah halus tapi drainasenya ini sudah rusak karena di pinggir-pinggir itu sudah pada bolong-bolong. Mungkin karena kemarin itu jalannya jelek, jadi ada mobil berlawanan, jadi lewat rodanya itu, lewat drainasenya itu, jadi pada jebol. Nah, itu 3 saja yang kami ajukan itu untuk tahun ke depan. Mudah-mudahan bisa terrealisasi untuk dari pendampingan Bapak Agung sama Bapak Sigit. Terima kasih. Kami kundurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anjang Sana Wakil Rakyat pemirsa. Saya bersama dengan Pak Agung dan juga salah satu warga yang mengikuti penjaringan aspirasi kegiatan reses kedua dari DPRD Kabupaten Bantul ini sendiri. Gimana Pak tadi mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang sudah hadir di sini, seperti apa Pak? Apa yang mungkin ingin juga disampaikan gitu ya kepada pemirsa juga setelah mendengarkan aspirasi dari para masyarakat dan ingin merealisasikannya seperti apa nih? Ya, saya kira dengan melihat aspirasi masyarakat ya, kita bisa mengetahui sesungguhnya masih banyak persoalan-persoalan kaitannya dengan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Artinya disinilah sesungguhnya kita sebagai wakil rakyat, anggota DPRD, tentu harus banyak sekali menyerap aspirasi masyarakat dengan cara banyak terjun, berkomunikasi, menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya, yang mana kita yang berada di DPRD nantinya memiliki gambaran yang lebih luas, lebih utuh tentang persoalan masyarakat. Dan tentunya itu adalah tugas utama kami sebagai anggota DPRD. Apalagi ini baru awal juga ya Pak. Apalagi ini baru awal bertugas ya. Seperti awal itu. Bertugas tentunya harapannya kita ingin menunjukkan kinerja yang terbaik dalam memberikan pelayanan dalam bentuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Nah, itu dia tadi. Nah, Cynthia juga sudah ada Pak Radio dari mana Pak? Kalau boleh tahu? Manding Sabtodadi. Nah, sudah ada Pak Agung di sini. Tadi kira-kira menyampaikan aspirasi dari Bapak ini sendiri untuk wilayah Bapak seperti apa Pak? Kalau untuk wilayah saya mungkin fasilitas pembangunan bisa yang sifatnya fisik, misalnya fasilitas umum, bisa akses jalan ataupun akses untuk pertanian, saluran-saluran irigasi. Baik. Ada juga mungkin yang sifatnya non fisik, jadi mungkin peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pelatihan pelatihan atau bantuan-bantuan dan semuanya teknis. Dan juga tidak kalah pentingnya satu kesehatan, untuk akses kesehatan di masyarakat itu kadang-kadang untuk ke rumah sakit takut biaya. Harapannya kalau begitu ada kejadian ya cepat tertangani, syukur gratis lah. Itu
gitu ya Pak ya. Tadi ada terkait dengan infrastruktur jalan seperti itu, sumber daya manusianya yang ada di daerah setempat, daerah Pak Radio ini sendiri, dan juga masalah kesehatan seperti itu ya Pak ya. Tapi sejauh ini bagaimana Pak keadaan lingkup di wilayah Pak Radio sendiri Pak? Apakah memang sudah cukup memenuhi atau harus ada yang ditingkatkan kembali gitu Pak? Untuk bahan fisik sebetulnya tinggal sifatnya perawatan karena sudah tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan. Tapi seiring berjalan waktu kan sudah ada lubang-lubang lagi perlu perawatan gitu. Untuk SDM itu perlu lebih berbanyak lagi yang biar masyarakat itu yang punya keahlian itu semakin banyak sehingga bisa kebudayaan masyarakat bisa tumbuh. Oke, baik. Apalagi di Manding ya Pak. Di Manding ini kan kayak ada sentra industri kerajinan. Nah, kalau SDM ini kan juga bisa membantu tidak hanya perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat ada di sana, tetapi juga pariwisata yang sudah tadi Pak Agung sampaikan seperti itu. Nah, sudah disampaikan oleh Pak Raden nih Pak. Tadi masalah kesehatan juga ada, kalau bisa mungkin fasilitasnya juga bisa lebih cepat gitu ya. Aksesnya lebih cepat untuk bisa ke mungkin rumah sakit atau puskesmas dan juga mungkin dari biaya ya Pak ya. Seperti itu. Dan juga tadi ada infrastruktur jalan yang mungkin mobilitas masyarakat di sana lebih banyak, sudah lebih meningkat. Jadi ada beberapa hal yang emang perlu diperbaiki seperti itu dan lain-lain. Gimana Pak tanggapannya? Ya, saya kira mungkin kalau bapak-bapak beda. Ya. Kalau tadi ibu-ibu itu biasanya persoalan keluarga, kesehatan, pendidikan, termasuk ekonomi juga ya. Tetapi kalau bapak-bapak biasanya lebih banyak masalah infrastruktur. Fisiknya itu ya tadi. Jalan, kemudian sarana irigasi. Ya. Nah tentunya ini juga menjadi perhatian kita ya, wakil rakyat, untuk bagaimana meningkatkan kualitas jalan sebagai sarana transportasi bagi masyarakat, terutama jalan-jalan yang menjadi sarana mobilisasi ekonomi. Nah ini tentu menjadi prioritas ya bagi upaya untuk pertama menjaga kualitasnya, menjaga pemeliharaannya, yang tentunya ini akan memberikan sebuah support bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi kan juga dibutuhkan SDM yang lebih banyak ya Pak ya, lebih mumpuni juga. Apakah nantinya Pak Agung juga ingin mengajak anak-anak muda gitu Pak? Sekarang kan anak-anak muda tuh lebih kreasinya juga lebih banyak dan lain-lain. Apakah itu juga akan dilibatkan Pak? Kita juga menemukan fenomena anak-anak muda ya, terutama generasi milenial atau Gen Z itu ya, yang sekarang ini memiliki satu pola kerja yang relatif, dia punya kreativitas, punya inovasi, tetapi tidak mau terikat. Sehingga yang mereka butuhkan adalah peningkatan kemampuan. Nah, ini bisa kita wujudkan dengan pelatihan IT, pelatihan pemasaran, pelatihan untuk peningkatan ekonomi melalui perangkat-perangkat sistem teknologi informasi. Ini sepertinya menjadi menarik saat ini, dan tentunya hal itu juga menjadi sebuah konsen kita ya untuk bagaimana mewujudkan generasi muda Gen Z, milenial ini yang bisa berdaya, bisa positif di dalam memanfaatkan teknologi informasi. Nah itu dia tadi. Ada lagi ya yang disampaikan ke Pak Agung, Pak Radio? Ya, nambah aja, terutama yang anak-anak muda itu mungkin anak Gen Z, anak milenial, mungkin peningkatan sumber daya Indonesia untuk sekarang kan hanya ke teknologi digital, itu semakin ya mereka harus menguasai itu. Banyak karena memang tantangannya seperti itu. Itu dia tadi ya. Kita akan mungkin ngobrol-ngobrol lagi setelah ini ya, karena kalau ngomongin aspirasi itu banyak sekali ya Pak ya. Jadi Pak Agung juga harus bisa ini ya mendengarkan juga aspirasi dari masyarakat juga. Nanti kita sambung lagi ya Bapak ya. Oke, kita akan mendengarkan yang lain lagi seperti itu dalam penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pak Agung Laksmono selaku Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Bantul. Jangan kemana-mana, tetap di Anjang Sana Wakil Rakyat.
Nah, pemirsa Anjang Sana, sesaat lagi kita akan membahas tuntas lebih dekat dengan salah satu wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bantul periode 2024-2029 dalam segmen lebih dekat dengan wakil rakyat. Nah, pemirsa Anjang Sana, saya sudah bersama dengan Pak Agung lagi. Kalau kita berbicara tentang Pak Agung kecil gitu kan ya, dari kecil sampai akhirnya menjadi Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Bantul seperti itu Pak. Bagaimana perjalanan Bapak dari pendidikan Bapak, dari SD, SMP, SMA, hingga akhirnya kuliah, meniti karir di dunia politik. Gimana Pak? Bisa diceritakan masa kecil Pak Agung ini? Seperti apa? Oh ya. Jadi saya kecil ini kan relatif tinggalnya tidak menetap ya, karena kebetulan bapak saya anggota ABRI dari kepolisian. Saya lahir di Pekalongan. Kalau bapak asli Jawa, ibu juga asli Jawa, asli Jogja juga ya. Hanya karena tuntutan tugas sehingga harus berpindah-pindah. Saya lahir di asrama polisi di Pekalongan, yang kemudian pindah ke Magelang, kemudian pindah mengakhiri tugas Bapak kembali ke Yogyakarta. Kemudian saya pendidikan SD di SD Catur Tunggal 5 Depok Sleman, kemudian SMP-nya SMP Negeri 1 Yogyakarta, ya, kemudian SMA-nya SMA 6 Yogyakarta, kemudian kuliah di Fakultas Geografi UGM, ya, S1-nya, yang kemudian kalau pendidikan ya, pendidikan S2-nya saya mengambil studi kebijakan, magister studi kebijakan, karena ini pendidikan yang saya tempuh ketika saya menjalani amanah sebagai anggota DPRD di periode pertama, 2004-2009, dan saya banyak menemukan temuan-temuan masalah kebijakan, khususnya bagaimana optimalisasi peran aspirasi masyarakat, tentang partisipasi publik yang masih menjadi persoalan, sehingga ini menjadi tema menarik. Kemudian saya wujudkan menjadi bahan tesis, dan kemudian di situ saya menyelesaikan studi kebijakan. Nah, kemudian saya ini juga hobi dalam petualangan, sehingga masalah lingkungan juga menjadi konsen saya, sehingga kemudian saya juga menempuh pendidikan magister di ilmu lingkungan ya, yang kemudian saya mengangkat tema-tema kaitannya dengan tata ruang yang bersinergi dengan upaya menjaga lingkungan sekaligus cagar budaya. Nah, ini ya sesuatu yang sifatnya mengalir ya, termasuk kalau di awal setelah kuliah ya memang saya kemarin ketika kuliah tetap aktif di beberapa organisasi ya, dan itu menjadi sesuatu yang hobi saya gitu ya, bermasyarakat ya, kemudian menemukan fenomena permasalahan masyarakat, kemudian menjadi apa ya, bagian dari peminatan saya. Jadi apa ya, salah satu minat saya di samping berhobi bertualangan, saya menyukai bacaan-bacaan seperti sejarah, kemudian filsafat, kemudian ya agama sudah pasti ya, dan kebudayaan. Ini menjadi tema-tema bacaan, termasuk autobiografi. Ini menjadi bacaan-bacaan yang cukup menjadi favorit saya, yang kemudian barangkali itu yang membuat saya punya peminatan yang cukup kuat dalam hal masalah-masalah publik. Nah, itu dia tadi, dari Pekalongan, nomaden gitu ya Pak, Magelang sampai ke Jogja, akhirnya menetap di Jogja, pendidikan juga semuanya di Jogja ya Pak ya. Nah, itu dia tadi, dari sisi hobinya ini sendiri pun juga kayaknya berkaitan juga ya Pak ya sama pendidikan juga ya Pak tadi, dan akhirnya sampai di tahun 2004 Pak. Wah, itu kayaknya saya masih SD deh Pak, 2004, tapi Bapak sudah memulai karir di dunia politik menjadi anggota DPRD di Bantul ya Pak ya. Nah, itu dia tadi, 2004 sampai 2024, berarti sudah 20 tahun ya Pak ya. Ya, kalau
Ini periode ketiga sesungguhnya. Jadi periode pertama 2004, 2009, 2014, kemudian saya 2 periode kembali ke jalur wira swasta ya. Kemudian 2024 ini terpilih kembali. Jadi apa ya boleh dikatakan mengalir kalau saya ya. Jadi kalau cita-cita politisi itu sebenarnya mungkin tidak pernah ada. Belum ada Ya, pikiran belum gitu ada ya, Pak, pikirannya. Karena yang terpenting kan kita punya peminatan terhadap masalah-masalah publik, punya keinginan untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, hanya dilandasi dengan itu yang kemudian barangkali ya Allah pilihkan jalan untuk menjadi anggota dewan. Yang sesungguhnya itu ya tidak pernah saya cita-citakan. Apalagi di PKS ya, PKS ini kan dalam proses pencalekan kan lebih banyak diberikan penunjukan oleh kader, oleh partai untuk menduduki posisi sebagai calon legislatif di dapil A, dapil B, itu kan kita hanya mengikuti ya. Nah, yang kebetulan ya bisa kemarin masuk Jadi ya berarti dipercaya ya Pak ya, dipercaya oleh kader dan juga masyarakat juga masih mempercayakan Pak Agung ini untuk sebagai sosok yang mewakili mereka ya Pak ya. Baik aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan melalui Pak Agung ini juga nantinya akan terrealisasi bersama dengan mungkin di sini dalam artian adalah Pemkab Kabupaten Bantul seperti itu. Nah, Pak, setelah melewati karir yang begitu panjang, berada di lingkungan keluarga yang memang kalau dari kepolisian seperti itu pasti disiplin ya Pak ya, di keluarga juga disiplin seperti itu, hingga akhirnya sampai detik ini menjadi wakil ketua 3 di DPRD Kabupaten Bantul. Apa sih yang ingin dicita-citakan Bapak juga untuk kedepannya, terutama ini membaur dengan masyarakat, mewujudkan cita-cita mereka juga Pak? Yang pasti kami diamanai ya, dipercaya, yang mana masyarakat meletakkan ya satu beban kepada kami untuk bisa memperjuangkan aspirasinya. Nah, tentu itu menjadi satu prioritas utama yang harus kita wujudkan ya lewat kerja-kerja kedewanan, baik itu di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Intinya di situ. Ya. Pembinaan tadi ya Pak, tadi apa tadi? 3 itu tadi Pak? Legislasi, Legislasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, kemudian penganggaran, dan pengawasan. pengawasan. Ya. Nah, itu tadi yang memang menjadi fokus bagi Pak Agung sendiri ya Pak ya, dalam mewujudkan bagaimana masyarakat ini menjadi sejahtera. Tadi yang sudah disampaikan kepada masyarakat dari sisi kesehatan, dari pendidikan ya Pak ya, lalu tenaga kerja, infrastruktur yang memang sudah di bidangnya Pak Agung juga selama menjabat di pendidikan, lalu selama menjadi anggota dewan ya Pak selama 3 periode. Semoga saja ini juga menjadi amanah Bapak ya. Amin. Dan juga masyarakat semakin dekat juga dengan Bapak hingga akhirnya nanti masyarakat Bantul terutama bisa menjadi masyarakat yang sejahtera seperti yang dicita-citakan oleh Pak Agung juga ya Pak ya. Baik, terima kasih cerita menarik dari Pak Agung. Semoga menjadi inspirasi juga bagi masyarakat yang menyaksikan Anjangsana Wakil Rakyat ini agar supaya bisa sama-sama saling bersinergi ya dari Dewan Kabupaten Bantul dan juga masyarakat di Kabupaten Bantul. Dalam penjaringan aspirasi Reses 2 tahun 2024 ini memang difokuskan dalam pemberdayaan perempuan, fokus pada pendidikan, kesehatan, perbaikan infrastruktur, hingga peningkatan SDM terutama melibatkan anak-anak muda zaman sekarang. Nah, semoga aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ini didengar dan juga direalisasikan tidak hanya dari DPRD Kabupaten Bantul, tetapi juga dari pemerintah Kabupaten Bantul. Usai sudah perjumpaan kita dalam Anjangsana Wakil Rakyat, semoga informasi ini juga bermanfaat bagi Anda semua. Akhir kata, saya Visindia Rina pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam Indonesia.